Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Fenomena Tanpa Jasad. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update video dan kisah misteri terbaru dari Fenomena Tanpa Jasad. Dan juga kami akan lebih semangat dan lebih giat lagi untuk bikin video selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami sendiri oleh salah seorang rekan kerja saya di kota Batam. Kejadiannya itu terjadi sekitaran tahun 2000-an. Kami bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota ini. Selama berkarir, berbagai pengalaman telah dialami. Tapi, ada satu pengalaman seram yang sempat beliau ceritakan, yang mungkin ini tidak akan dapat dia lupakan dan akan terus membekas di benaknya. Kisah ini bermula ketika dia hendak menghabiskan cuti lebaran dan ingin menghabiskan waktunya bermain-main ke tempat sang calon mertua, yang tempatnya memang agak lumayan jauh dari tempat kosannya saat itu. Maklumlah, selain jaraknya yang dekat dengan perusahaan tempat sekarang dia bekerja, tempat itu juga dikenal dengan suasana yang ramai dengan anak-anak perantau seperti dia. Sementara itu, sang pujaan hatinya merupakan perantau juga. Namun, dia bersama orang tuanya telah lama menetap di kota Batam ini. Pada tahun-tahun itu, Batam sebagian besar masih berupa hutan-hutan dan rumah-rumah antar penduduk pun tak sepadat seperti sekarang ini, ujarnya. Saat itu, sehabis maghrib, dia meluncur dari tempat kosannya di sekitaran kawasan PT menuju ke rumah calon mertua dengan motor bebeknya. Jaraknya memang masih lumayan cukup jauh. Selain itu, jalanannya pun masih jalan berbatu, belum mulus beraspal seperti sekarang ini. Sepanjang perjalanannya, dia fokus melihat ke depan lampu motor yang menyala. Sambil sesekali, dia melirik kanan dan kiri. Suasana yang gelap, sepi, serta kanan kiri jalan yang masih berupa hutan, ditumbuhi dengan pohon-pohon besar yang menjulang. Saat itu, keadaannya sangat sepi. Selama perjalanannya, seperti bisa dihitung banyaknya pengendara yang dia jumpai. Dengan sedikit cemas, dia agak mempercepat laju kendaraannya. Kemudian setelah beberapa saat berkendara, sampailah dia di arah jalan menuju kapling atau daerah tempat sang calon mertua tinggal. Di arah jalan tersebut, tepatnya di sebelah kanan jalan, ada sebuah hotel terbengkalai akibat pernah terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan bangunan itu. Sampai saat ini, belum jelas betul penyebab kebakaran yang telah menelan beberapa orang korban jiwa. Konon, di sekitaran tempat itu sering terjadi tindak kriminal, seperti perampokan, penjamretan, dan sering juga ditemukan jasad-jasad janin bayi yang sudah tidak bernyawa. Konon juga di sekitaran wilayah itu berhantu. Menurut kesaksian beberapa korban yang pernah mengalaminya, pada hampir setiap malam terdengar suara jeritan minta tolong dan suara wanita yang tertawa melengking yang mengerikan. Tak jarang pula, tempat itu juga sering terlihat keramaian layaknya sebuah pasar dengan aktivitas jual belinya yang ramai. Namun, setelah kita menoleh untuk kedua kalinya, tempat itu seketika berubah menjadi sebuah bangunan yang gelap, suram, dan terbengkalai. Tapi, kisah berbagai macam yang dituturkan oleh masyarakat sama sekali tidak dia hiraukan. Dia sama sekali tidak percaya dengan klinik semacam itu. Yang dia pikirkan saat itu adalah bagaimana jika kawanan begal atau rampok tiba-tiba menjegatnya. Sedangkan dia hanya seorang diri. Perasaan itulah yang selalu mengganggunya. Dia pun semakin mempercepat laju motornya. Dan sesekali matanya sambil melirik waspada. Tak lama kemudian, sorot lampunya tertuju pada seorang wanita yang memakai baju coklat dengan rok hitam
yang sedang menjinjing sebuah tas kecil sambil melambai-lambaikan tangannya untuk memberhentikan laju motornya. "Maaf bang, boleh saya menumpang?" ucap wanita itu. Sepintas tidak ada hal yang aneh pada wanita itu. Perawakannya yang tinggi semampai, berambut sebahu, dan berkulit sawo matang. "Saya numpang sampai jalan raya saja bang, nanti biar saya naik kendaraan umum setelahnya," ucap wanita itu mengulangi perkataannya. Dan sepintas pun membuyarkan lamunannya. "Oh iya, tidak apa-apa. Kebetulan kita juga sejalan kok. Naiklah mbak, keburu malam, lagian langit juga udah mulai mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan." Tak lama kemudian, mereka memulai perjalanan kembali. Dan hujan rintik-rintik pun perlahan mulai turun di tengah perjalanannya. Dia melihat wanita itu dari kaca spionnya. Pakaian basah terkena air hujan. Kulitnya yang semula sawo matang, kini terlihat putih pucat dan tatapannya yang kosong seperti mayat hidup. Tak lama kemudian, dia pun memulai pembicaraannya. "Mbak, apa mbak kedinginan? Kok wajahnya pucat? Apa mbak sedang sakit? Tadi aku lupa dan tidak membawa jas hujan. Kalau mbak mau, pakai saja jaketku ini," katanya memulai percakapan. "Tidak bang, terima kasih. Aku sudah boleh menumpang," jawab singkat wanita itu dengan nada yang datar. "Maaf mbak, kalau boleh saya nanya. Mbak sedang apa di tempat tadi malam-malam gini? Sendirian lagi. Memangnya mbak dari mana mau kemana?" Tanyanya. "Aku dari gereja bang, mau pulang. Sewaktu di perjalanan, tiba-tiba sebuah motor menyerempet tubuhku sehingga terpental ke dalam semak. Tapi badanku tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan dingin pun tidak. Tempat tadi memang sepi, gelap, dan banyak sekali orang yang di sana. Tapi asing bagiku. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Seharian tadi, banyak sudah orang yang melintas jalanan ini. Tapi setiap aku berhentikan, mereka semua tak peduli, seakan tidak melihatku. Padahal aku cuma ingin numpang pulang." Jelas wanita itu dengan suara lirih dan wajah tertunduk lesu. "Ya sudah kalau begitu. Sebenarnya aku pengen mengantar mbak pulang. Tapi aku sedang ada keperluan nih. Jadi maaf ya mbak, aku tidak bisa," ujarnya. "Stop, aku turun di sini saja bang. Nanti biar aku pulang naik kendaraan umum saja. Terima kasih atas tumpangannya," kata wanita itu dengan tiba-tiba. "Bener, mbak mau turun di sini? Ya sudah, tidak apa-apa. Sekali lagi maaf ya mbak, aku tidak bisa mengantar sampai rumah. Hati-hati ya mbak, saya pergi dulu," katanya. Seusai menurunkan wanita itu, dia pun memulai starter motornya dan kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya. Wanita itu masih tampak berdiri di tepi jalan dengan menjinjing tas kecilnya sambil menundukkan wajah. Dia melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Dari sini, keanehan mulai terjadi. Belum begitu jauh dari tempat itu, dia melihat ke belakang dari kaca spir motornya. Ternyata wanita itu perlahan tubuhnya memulai memudar dan transparan. Lalu menghilang sambil melambaikan tangannya. Berkali-kali dia mengedipkan matanya seakan tidak percaya atas kejadian yang dialami. Singkat cerita, dia telah sampai di perumahan si calon mertua. Ternyata di sana telah santer kabar hantu wanita di sekitaran hotel bekas terbakar itu. Ada yang bilang dia adalah salah satu korban kebakaran itu. Ada pula yang bilang dia adalah korban tabrak lari. Seketika itu pun bulu kuduknya kembali meremang atas kejadian yang menimpanya barusan. Akan tetapi, dia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun dan tetap berpikir positif. Bahwasanya yang baru saja dia temui adalah manusia. Waktu terus berjalan dan semakin larut. Selesai bersilaturahmi dengan calon mertua, mau tidak mau dia harus pulang kembali ke kosannya. Karena besok pagi
dia harus kembali bekerja. Jalan untuk kembali ke kosannya hanya ada 2 jalan. Pertama, dia harus memutar jauh yang kalau dihitung, jaraknya bisa sampai 2 kali lipat dari semula. Atau yang kedua, dia harus kembali melewati jalan tadi dengan kondisi yang sudah larut. Setelah berpamitan, akhirnya dia pulang dengan memilih jalan yang dia lewati tadi. Sepanjang jalan, suasananya gelap dan sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam yang menambah seramnya suasana. Dia pun mempercepat laju motornya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba motornya semakin berat dan melambat. Seperti ada beban berat yang dia bawa. Cari apa, Bang? Dari tadi aku di sini bonceng. Terdengar suara wanita yang diboncengnya tadi telah duduk membonceng di belakang, tanpa dia tahu kapan dia naik dan di mana. Siapa kamu sebenarnya? Dan mau apa? Tanya dia ketakutan. Sejenak wanita itu terdiam murung, lalu berkata, Aku hanya ingin pulang. Setiap orang yang kutemui selalu tidak peduli. Seakan dia tidak melihatku, dan tubuhku tidak merasakan sakit lagi. Apakah aku sudah mati? kata wanita itu sambil perlahan tubuhnya terangkat melayang di udara, dengan tawanya yang terus menggema. Jadi seperti itulah pengalaman mistis yang dialami sendiri oleh salah seorang rekan kerja saya di Batam sekitar tahun 2000-an. Menurut masyarakat setempat, dia adalah arwah korban tabrak lari. Namun, berita ini masih simpang siur. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Tolong berikan like-nya jika teman-teman suka dengan video ini. Dan berikan komen jika ada masukan dan saran dari teman-teman. Jika sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu dalam keadaan menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.